Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan. Kami percaya melalui ibadah ini kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online service Komsel hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, saya juga mau tanya nih teman-teman yang ada di studio, apa kabarnya? Oke, luar biasa. Senang banget kita bisa ketemu di Komsel malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dan sebentar kami akan mulai ibadah Komsel kami ya Bapak. Engkau berkati dari awal sampai akhir ya Bapak, biarlah kami memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh berkat yang baru ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mengangkat pujian. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita dan yang menyelamatkan kita, maka kita harus memuji dan menyembah Dia juga, bukan? Kita angkat pujian bersama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku,
maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Thank you, Lord. Haleluya. Oke, hari ini seneng banget, excited banget buat datang ke Komsel. Nah, kali ini kita yang di studio dan juga di rumah nih mau denger cerita dari seorang teman kita. Hari ini kayaknya Krisnu pakai baju apa tulisannya? Barberman, have a story. Do you have story? Yes, I am. Nice. Haleluya. Oke, let's tell us. Oke, shalom. Selamat malam. Ya. Nama saya Krisnu. Saya punya kesaksian bagaimana saya menjalani masa Corona Academy ini kan. Saya sebelumnya adalah seorang koki di sebuah restoran begitu atau di hotel juga pernah. Dan saya juga sudah memasukkan lamaran di sebuah company di kapal pesiar. Saya diterima, kemudian seharusnya saya berangkat itu bulan April kemarin ya kan. Oke. Tapi karena
Corona Academy ini ditunda gitu. Ditunda ya. Ditunda dulu. Terus saya akhirnya mencoba satu hal yang baru di hidup saya gitu. Saya mencoba di skill lain yaitu di bidang barber atau di bidang potong rambut, ya kan. Sering berjalan waktu, saya masuk di sebuah kursus selama kurang lebih 3 bulan. Mengikuti kursus, praktek dan segala macam. Sehingga saya sekarang terjun di industrinya langsung. Saya bekerja sebagai capster, saya sebagai barberman. Ya puji Tuhan, sampai saat ini sudah kurang lebih 500 kepala lah. Oh 500 Gitu. kepala. Iya, Wow. 500 kepala. Kepala orang itu? Kepala saya sendiri, saya potong 500 kali. Ya tentunya kepala orang doang, kepala customer yang ganteng-ganteng itu. Ya, ini salah satunya contohnya ini. Salah satu ya. Hasilnya saya ini. Gitu. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terus Untuk kesaksian jadi kemarin itu awalnya jadi koki. Terus kalau nggak salah juga aku sempat dengar kamu sempat ada di Malaysia ya sebelumnya. Nah terus gimana dong responnya nih ketika April? Kayaknya kita sempat duduk di studio terus bilang mau berangkat itu. Akhirnya nggak jadi. Kenapa sih mau ngambil kerjaan yang belum banget pernah dikerjain sebelumnya? Ya ketika mendengar keberangkatan di bulan April itu ditunda, ya rasanya pasti kecewa lah. Pasti kecewa, terus ya kayak bertanya-tanya juga kan sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kok nggak jadi berangkat gitu. Padahal ini mimpi yang sudah saya idam-idamkan gitu kan. Maksudnya sudah pingin banget join di satu perusahaan kapal ini dan pengen bekerja di situ sudah lama gitu. Cuman ya mungkin Tuhan punya rencana lain, dan ketika itu entah kenapa Tuhan seperti menaruh sesuatu gitu dalam hati saya. Menaruh ketertarikan gitu lain di bidang di capster ini kan ya kan. Jadi saya ya searching, browsing gitu kan. Ada nggak sih lembaga yang bisa mendidik saya untuk memperdalami ilmu di skill barber ini gitu. Akhirnya saya benar ketemu, lanjut kira gitu. Di situ sih ya. Ya luar biasa, Corona Academy membuat kita untuk juga mau terus belajar dalam kondisi apapun ya, betul. untuk nggak mudah menyerah. Oke, good. Selanjutnya nih mau denger lagi, belakangan sering banget lihat Dika itu story di Instagramnya itu kayak makanan-makanan itu tuh sebenarnya apa sih? Lagi ngapain? Enggak, karena mungkin suka pecinta makanan gitu. Cinta makanan. Suka makan maksudnya. Jadi mungkin postnya story makanan semua gitu ya. Oke. Ya mungkin boleh diceritain sekarang apa yang sedang dikerjakan, kenapa bisa mengerjakan itu? Oke, jadi kalau saya mau boleh menceritakan bahwa kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan tuh nyata dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi waktu awal-awal di masa corona ini, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya adalah salah satu dari sekian banyak orang ya di kantor saya yang mengalami yang namanya PHK. Jadi gitu ceritanya. Jadi di awal itu dari sekian banyak orang, saya salah satunya yang di PHK. Nah, ketika saya sadar bahwa saya termasuk di dalamnya dan saya sudah mengalami hal itu, saya sempat bingung nih. Lalu ke depannya saya harus seperti apa? Saya harus ngelakuin apa? Gitu. Apalagi di masih kayak ngerasa harus banyak melatih lagi skill ya kan. Saya kerja di perusahaan salah satu IT di Denpasar, kayak konsultan gitu. Nah, dan saya udah nyaman di situ gitu pada awalnya. Ketika ngalami PHK, ya udah akhirnya bingung nih gitu. Sempat sama hampir 1 bulan saya nggak pernah ngerjain apapun, kayak vakum gitu. Bahkan bisa dibilang kayak bingung apa yang harus saya kerjakan. Saya sempat apply ke beberapa perusahaan juga, belum dipanggil dan sebagainya. Sampai satu titik saya ngerasa kok Tuhan, saya hidup saya kayak gini aja ya. Saya mau ngelakuin sesuatu, tapi saya bingung, saya mau ngelakuin apa gitu. Nah, suatu ketika
saya ngeliat salah satu postingan teman saya di Surabaya dan dia mungkin sama-sama suka kayak ngicipin makanan-makanan baru gitu ya, kayak kuliner gitu. Dia ngepost story. Pada dasarnya saya ini cuma suka makan doang, tapi nggak bisa buatnya gitu. Skill untuk masak itu nggak ada sama sekali gitu. Nah, ketika saya sudah tanya sama teman saya, kok enak gitu rasanya. Dan teman saya ngasih tahu gitu, iya nih kayaknya belum ada deh di Bali gitu. Kayaknya, oh ya saya kepikiran deh kayaknya buat saya berpikir untuk membuat itu. Tapi saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau buat ini deh gitu. Cuman nggak ada skill apapun gitu. Nah, singkat cerita saya bertanyalah kepada keluarga saya dan kebetulan papa saya sih ya, karena ternyata dia juga bisa masak gitu. Jadi, iya betul. Jadi ketika saya tanya sama papa saya, kira-kira kalau buat makanan ini bisa nggak gitu? Ternyata dia bisa bilang, ya coba gitu. Kita coba searching. Nah, singkat cerita akhirnya saya mencoba hal yang baru. Kadang ngerasa kayak aduh kok susah ya buat ini gitu. Waktu itu satu menu makanan doang loh padahal gitu. Jadi kayak bahan dasarnya ayam gitu. Nah akhirnya saya sampai sekitar hampir 4 bulanan gitu. Nyoba terus dari gosong, terus dari fail akhirnya nggak bisa dimakan. Karena untuk masak itu kita tuh harus punya bahan yang komplit. Kita harus punya bahan yang pasti. Karena kalau kurang sedikit aja beda rasanya, dan kalau mau dimakan pasti kayak ini kurang ya gitu. Jadi harus pasti, itu ilmu pasti ya masak. Ilmu pasti masak. Jadi ketika di masa seperti itu saya belajar untuk nggak menyerah gitu. Oke, masa sudah sampai perjalanan seperti ini menyerah gitu. Akhirnya saya belajar lagi, mencoba terus. Dan bulan Agustus kemarin memutuskan untuk memulai usaha di bidang kuliner seperti itu. Jadi ya kalau bisa dibilang di tahun ini Tuhan kayak mengajarin saya untuk ini skill baru yang harus kamu kembangin gitu. Meskipun dari awal background saya bukan di tukang masak gitu, tapi ya itu Tuhan kasih sesuatu yang baru di situ. Dan kenapa saya baru sadar juga kenapa saya banyak ditolak, maksudnya nggak di-apply di perusahaan. Ternyata jawabannya ya karena Tuhan mau kasih sesuatu hal ini supaya saya tuh jadi berkat di dalam keahlian saya ini, seperti itu. Oke, dengar-dengar udah sampai buka toko ya. Sekarang gimana lokasinya? Siapa tahu ada yang mau beli loh. Iya, ya ada salah satu di daerah Dalung sih. Oke, udah di daerah Dalung ya. Ya benar, tadi dari kesaksiannya Krisnu sama Dika, kita semua di sini belajar gimana ketika dihadapkan sama satu masalah kita nggak nyerah tapi mencari solusi, berusaha mencari solusi. Dan yang paling penting sih tadi dari pengalaman Krisnu dan juga Dika, gimana kita mau bertanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan, bukan cuman kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Wow, luar biasa. Oke. Kalau dari kesaksian tadi kita tuh jadi tahu bahwa pertolongan Tuhan itu nyata ada. Karena beberapa dari kita juga, bahkan hampir semua dari kita pernah merasakan pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Jadi kita angkat pujian lagu Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Hati kami tenang, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu nyata, pertolongan-Mu, Tuhan, bagi kami. Kau berkasih, oh Yesus Tuhan, pertolongan-Mu sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau dengar seruan doa kami ya Tuhan pada malam hari ini. Engkau mengetahui kerinduan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi sandaran kami di saat kami susah. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk setiap kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, apabila kami memiliki kesempatan untuk berbagi di tempat ini, baik itu untuk setiap orang yang di tempat ini ya Tuhan, ataupun yang sedang berada di rumah saat ini, kiranya Engkau biarkan apa yang boleh kami dengarkan ya Tuhan, boleh menjadi pengetahuan baru bagi setiap kami, boleh menjadi pengingat bagi setiap kami akan kebaikan-Mu ya Tuhan, akan kesetiaan-Mu. Untuk mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dalam setiap masa kehidupan kami Tuhan. Kau tuntun kami Tuhan, Kau biarkan Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti. Dan biarkanlah ya Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau saja yang berbicara dan memberikan pengertian kepada setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Bapa, yang siap mendengar bersama-sama katakan Amin. Amin. Luar biasa, dengar sharing dari dua teman kita di tempat ini. Yang aku yakin bukan hal yang mudah untuk take a step dari masa sulit. Ketika something yang kita sudah rencanakan, ketika something yang udah kita persiapkan dengan baik, harus fail, harus nggak berjalan sesuai rencana. Jadi pada malam hari ini, apa yang akan aku sharingkan itu tentang Corona Academy. Yang gimana
fokusnya adalah berbicara tentang bagaimana kita menempatkan perspektif kita dari perspektif yang benar terhadap apa yang kita boleh hadapi saat ini. Kenapa demikian? Kita sekarang ngelihat media banyak banget ngasih framing berita. Nggak ada yang salah dari berita atau informasi, tapi ketika framingnya itu dipakai untuk memberitakan atau buat seseorang itu ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak aman, ngerasa dalam bahaya, at the end orang itu bakal ngerasa tidak memiliki damai sejahtera. Ketika seseorang tidak memiliki damai sejahtera, yang ada orang putus asa, yang ada orang-orang ngerasa udah nggak ada hope lagi. Ketika orang nggak ada hope, mulai buat keputusan-keputusan yang nggak perlu gitu loh. Mulai buat logika-logika yang nggak masuk akal. Mulai nyari orang yang bisa disalahin, ya kan ya, nyalahin bosnya, nyalahin leadernya, nyalahin orang-orang di sekitarnya yang nggak bantu mereka. Itu ketika orang nggak punya hope, ketika orang udah putus asa, ketika orang takut. Nah, jadi dasar dari ayat yang akan aku pakai cerita pada malam hari ini adalah bagaimana ketika bangsa Israel itu ada di batas sebelum memasuki tanah Kanaan. Aku yakin kita semua udah tahu, pada saat itu Musa mengirimkan 12 orang pengintai, ya 12 orang mata-mata untuk memasuki tanah Kanaan dan memberikan informasi gimana sih di tanah Kanaan itu, apakah benar seperti yang adanya Tuhan katakan, bagaimana tentara mereka, bagaimana ya bilanglah segala macam keadaan yang ada dalam sana. Jadi Musa memilih 12 orang, kita semua tahu 12 orang. Dan 12 orang itu dikirim untuk melakukan pengintaian selama 40 hari. Selama pengintaian sampai mereka kembali, setiap mereka membawa berita kan ya. Setiap mereka membawa berita, namun dari 12 orang cuman ada 2 orang kan yang memberikan informasi dari perspektif yang positif. Dari perspektif yang menjanjikan kalau sebenarnya apa yang akan mereka dapatkan itu sangat luar biasa. Sedangkan 10 di antara 12 ini memberikan berita yang seakan-akan membuat orang-orang Israel itu putus asa. Kayak semua yang mereka lakukan selama perjalanan di padang gurun itu sia-sia. It's better kalau aku stay di Mesir sebagai budak. Which is gak make sense banget gitu loh. Kalau misalkan kita pikir secara logika, kenapa kita milih jadi budak yang kita gak punya hope sama sekali. Ibaratnya kehidupan kita tuh bergantung sama orang lain. Sedangkan ketika kita bebas meskipun sulit, tapi kita punya keputusan untuk diri kita sendiri. Nah itu tadi yang aku sampaikan, ketika orang memiliki atau nggak bisa dibilang ketika seseorang itu ada pada posisi yang tidak nyaman atau stres, orang bakal memikirkan hal-hal yang nggak make sense. Kayak gitu. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mendengarkan berita dari 10 orang pengintai ini. Mereka mulai menyalahkan Musa, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Karena mereka udah ngelihat seakan semuanya sia-sia. Baru dengar berita loh ya, belum lihat sendiri ya. The problem is dari 12 pengintai ini, sebenarnya semua itu yang dipilih oleh orang-orang yang luar biasa gitu. Mereka itulah pemimpin dari masing-masing suku. Artinya orang-orang ini udah yang kayak jadi panutan banget gitu loh. Artinya harusnya mereka sudah punya knowledge yang bagus, mereka punya mental yang bagus. Ketika semua orang menaruh harapan pada mereka semua, mereka dikirim jadi pengintai, malah memberitakan berita yang tidak gini. Apa yang 10 orang ini katakan sebenarnya memperbesar masalah. Jadi mereka memperbesar masalah dan memperkecil Tuhan. Kalimat yang jelas itu dikatakan sama salah satu dari pengintai itu, mereka bilang gini, kita itu seolah-olah kita tuh hanya belalang di mata mereka gitu loh, di mata orang-orang besarnya. Jadi kayak mereka mengecilkan diri mereka sendiri. Padahal kalau kita lihat perspektif dari Kaleb dan Yosua pada saat itu, mereka bilang tanah itu sangat subur. Ibaratnya ini negeri luar biasa gitu loh. Dan mereka yakin mereka akan mengambil alih negeri tersebut. Di Alkitab dikatakan. Mereka sangat yakin. Kalau misalkan kita menggunakan logika manusia, kenapa mereka bisa seyakin itu? Alasannya jelas. Mereka bisa menyeberangi lautan, mereka bisa dikirimin makanan dari langit, mereka dilindungi tiang api, tiang awan. Mereka melihat Tuhan mereka yang luar biasa, bukan musuh mereka yang lebih besar. Nah jadi ini psikologi manusia ya. Ketika mereka panik, mereka lihat masalahnya aja. Tapi mereka lupa resource yang mereka punya.
Itu ibarat kalian lihat tim bola, kalau udah ada Cristiano Ronaldo, udah ada Messi, udah ada pelatih paling hebat, ya kalian bakal confident seharusnya kan, karena kalian udah punya tim yang luar biasa. Tapi ibarat kata di Israel ini mereka sudah tahu Tuhan mereka luar biasa, udah lihat keajaiban Tuhan yang luar biasa, tapi masih takut, masih gak percaya, dan malah milih buat balik ke Mesir. Kayak gitu. Jadi harapannya di sini kita semua jangan sampai tertipu sama perspektif yang malah buat kita mengecilkan Tuhan. Meskipun masa corona berat, jangan sampai kita malah mengecilkan Tuhan. Ayat ini mengajarkan dengan sangat jelas bagaimana perspektif yang benar membuat kita optimis, membuat kita berani untuk mengambil resiko, membuat kita yakin sama langkah yang kita ambil. Dan kenapa aku pakai ayat yang ini? Sebenarnya di gereja kita ini, komunitas kita, Pak Arifin sejak awal sudah memberikan statement yang aku rasa sederhana tapi sangat membantu kita untuk kita perlu punya tuntunan selama menghadapi masa sulit ini. Apa yang dikatakan Pak Arifin adalah Pak Arifin melabeli peristiwa ini bukan sebagai pandemik, tapi Corona Academy tadi ya. Kenapa Corona Academy ini menjadi kalimat yang atau dua suku kata yang sangat luar biasa? Karena ini memberikan kita perspektif untuk nggak ngelihat pandemi ini sebagai masalah, sebagai beban, tapi sebagai ruang untuk belajar, space untuk kita melatih diri. Ketika kita menyadari ini space untuk melatih diri, ya kita menganggap semua itu pelajaran, bukan beban, bukan sesuatu yang mengancam kehidupan kita, tapi pelajaran. Kayak ibaratnya sekolah dapat buku pelajaran, guru datang kita diajarin sesuatu yang artinya itu tidak merugikan kita, tapi sebenarnya menguntungkan kita. Nah, jadi menurutku Pak Arifin sudah sangat jelas memberikan statement di depan tentang Corona Academy ini supaya kita nggak panik, supaya kita di komunitas ini dan para pemimpin bisa memimpin dombanya supaya nggak panik dan tetap pada proses yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan selama Corona Academy ini? Tadi sudah disampaikan dari dua kesaksian teman kita. Salah satunya adalah menambah skill, mencari tahu apa yang kita sebelumnya nggak pernah discover dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi tambah dewasa tuh bukan mencari sesuatu dari luar untuk kita masukkan ke dalam diri kita sendiri. Tapi Tuhan pengen sesuatu yang dari dalam tuh keluar. Dan kita menyadari, tahu-tahu Dika bisa masak, tahu-tahu Krisno bisa potong rambut. We never know Krisno yang biasanya masak di dapur bisa potong rambut gitu loh. Dan aku datang ke barbernya dia dengan iman, semoga rambutku gak rusak gitu kan. Dan puji Tuhan masih aman ya. Aku gak malu ke tempat kerja. Jadi luar biasa banget kita bisa ngelihat Dika punya usaha baru. Kalau misalkan kita nyaman, Dika saat itu nyaman tempat kerja, mungkin Dika gak bisa discover talenta apa yang dia punya. Ya mungkin nanti bakal bermanfaat dalam rumah tangga ya. Iya. Bisa masak kan. Ya. Jadi itu salah satunya, menambah skill. Dan yang berikutnya tuh memanfaatkan waktu senggang dengan baik. Come on, ketika kita itu dalam kesibukan sebelum pandemi ini ya, waktu tuh something yang precious banget loh. Seakan kayak pulang ke rumah tuh hal terakhir yang kita lakukan adalah tidur. Tapi sekarang mungkin bosan tidur gitu. Karena tidur terus. Tapi sekarang kita punya kesempatan buat nonton YouTube, tutorial, segala macam. Karena biasanya cuma punya 10 menit buat nonton, sekarang punya 2 jam. Kita bisa nonton tutorial yang lebih panjang. Kita bisa download Skillshare, kita bisa download Udemy dan segala macam ya, untuk menambahkan skill kita. Bisa ketemu teman-teman, dan ini yang ketiga sebenarnya, ketemu sama teman-teman atau kerabat-kerabat yang udah lama kita nggak bisa ketemu sebelumnya. Kesempatan untuk mengasihi kerabat-kerabat kita dengan tingkah nyata. Bukan cuma dengan chat, bukan cuma dengan video call, bukan cuma dengan apa ya, ngucapin selamat ulang tahun lewat Instastory. Tapi kayak give the real love gitu loh. Dengan cara nanyain kabar mereka, ketika mereka butuh bantuan dan struggle kita bantu. Itu kayak tingkah nyata yang bisa kita lakuin di masa sulit kayak gini. Yang dimana kita punya waktu untuk itu. Temanku kemarin gimana ya? Temanku yang mana yang belum aku follow up? Akhirnya kita punya waktu. Dan itu hal yang ibaratnya Tuhan anugerahkan buat kita di masa sulit ini. Kalau kita mau lihat itu sebagai hal yang baik. Jangan menganggap ini sebagai
masalah yang bikin kita nganggur. Terus mabar tiap saat gitu kan ya. Mabar. Akhirnya ngasilin apa? Jangan tersinggung kalau yang pada mabar di rumah. Aku bukan maksud menyinggung. Yang di rumah mungkin sambil mabar ya. Enggak ya, pasti enggak. Kita semua yakin anak Tuhan mempersiapkan diri dengan baik di masa ini ya. Dan gini, aku melihat selama masa pandemi ini ada orang yang harus di PHK tadi, ada orang yang harus kehilangan pekerjaan, ada orang yang harus plannya berubah, ada orang yang malah makin prosper, malah makin kayak bisnis yang dia jalankan malah makin menguntungkan. Dia tetap dipertahankan di perusahaannya dan masih bisa menghasilkan gitulah ya, simpelnya. Jadi ada dua sisi nih. Dan aku ngeliat di komunitas ini kita sebenarnya berada di komunitas yang sangat positif teman-teman. Aku pengen kita menyadari kalau kita saat ini sedang berada di komunitas yang sangat positif. Kenapa demikian? Kalau pakai contoh nyata di gereja kita, di Satelit Kapal, ngelihat Yusuf misalkan. Dengan segala kelebihan finansial yang dia punya, dia gak keep buat dirinya sendiri. Tapi punya awareness tuh, ini bukan untuk diriku sendiri ketika aku punya, ini untuk dibagikan. Untuk bisa hidup bersama-sama teman-temanku. Meskipun kita gak bisa memberikan kepastian sampai kapan pandemi ini bakal jalan. Tapi saat itu teman kita gak takut buat berbagi. Bisa diingat awal-awal pandemi kayak orang tuh berburu tisu, berburu alat sanitary. Sampai benar-benar dihabisin banget, masker dihabisin banget, APD dihabisin banget. Tanpa memikirkan ada orang yang lebih membutuhkan. Jadi kayak perspektif yang sangat berbeda dari kondisi yang sama gitu loh. Dan aku lihat komunitas kita sangat positif. Dan aku yakin di komunitas-komunitas lain di GBI Rock saling support karena kita punya culture yang sama. Dan aku sangat bersyukur Tuhan menempatkan kita di sini. Dan aku harap kita semua yang di sini dan di rumah juga mensyukuri hal tersebut. Dengan begitu kita jadi nggak berusaha untuk hidup untuk diri kita sendiri. Ada dua ayat yang aku ingin bagikan untuk mungkin bagi teman-teman yang berada di dua posisi tersebut saat ini. Yang pertama itu ada di Mazmur 127 ayat 2. Mungkin bisa dibantu bukakan. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kondisi pandemi ini mengajarkan kita untuk menyadari ya Tuhan itu meskipun gak berjalan sesuai plan kita, kalau Tuhan mengasihi kita semuanya bakal disediakan. Kita belajar untuk bergantung pada Tuhan. Kita belajar buat bergantung pada Tuhan. Ibaratnya gini, melepas kata harus dari kamus kita. Aku harus gini, aku harus dapat gini, aku harus gini, aku harus umur segini, aku harus bisa gini. Harus. Karena harus itu menjadi antonim, ya lawan kata dari berkat yang Tuhan mau berikan. Bisa jadi mungkin Dika bukan di IT jalannya, Tuhan mau putar ke culinary misalkan. We never know. Karena mungkin bisa lebih memberkati. Kita gak pernah tahu. Jadi untuk bisa melepaskan beban kita di masa pandemi ini, lepaskan kata harus dan berserah sama Tuhan. Dan yang berikutnya itu ada di Filipi 4 ayat 6. Bagi teman-teman yang saat ini sedang kesulitan, ingat selalu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan sampai seperti 10 pengintai tadi yang lupa kalau sumber yang mereka punya itu sangat besar. Lebih besar dari makanan yang mereka butuhkan, lebih besar dari lawan yang mereka harus hadapi, lebih besar dari apapun yang mereka bisa pikirkan. Jadi untuk kita semua yang di tempat ini dan yang di rumah, ingat selalu kalau kita saat ini tidak sedang diberikan masalah untuk menjatuhkan kita. Ketika kita berada di akademi, contoh sebagai tentara, itu gak bakal nyaman teman-teman. Kita bakal diberikan kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Kapan harus bangun, kapan harus kerja, kapan harus
lari, kapan harus survive, kapan harus makan A, B, C segala macam kita nggak bisa kontrol. Aku nggak bisa, oh besok aku mau makan koloke, besok aku mau makan capcay. Tentara nggak bisa gitu, ya kan? Makanya nggak bisa dikontrol. Dibikin kondisi tidak nyaman sehingga ketika harus menghadapi masalah yang besar nggak kaget. Nggak bisa makan capcay, nggak bisa makan fried chicken, kaget. Nggak bisa perang. Jadi kalau misalkan kita saat ini sedang diberikan kondisi nggak nyaman, nggak bisa sesuai harapan, supaya kita kuat. Percaya ada something yang akan kita hadapi di depan nanti, yang sedang Tuhan siapkan sekarang, supaya kita nggak kaget. Supaya kita kuat, cukup kuat untuk menghadapinya. Jadi kita nggak bakal terbeban lagi sama corona. Tuhan, aku tahu nanti ada tes yang akan aku hadapi, the real battle, dan aku siap. Aku gak takut, karena Tuhan udah berikan training sebelumnya, untuk aku bisa menghadapinya. Jadi saya harap saat ini dari apa yang kita bisa sharingin, apa yang bisa kita dengar, kita selalu punya damai sejahtera dalam hati. Keadaan apapun, framing apapun dari orang-orang, kita bisa punya damai sejahtera. Ini hal yang sangat mahal di saat ini. Jangan sampai stres. Selalu punya damai sejahtera, tetap kontak sama teman-teman, jangan ngekip semua buat diri sendiri. Bisa bantu mereka dengan dengarkan cerita mereka, dengan memberikan mereka makanan yang mereka butuhkan kalau misalkan ada yang membutuhkan. Dan pokoknya perhatikan orang-orang yang bisa kita perhatikan. Karena itu menunjukkan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, itu saja sharing yang bisa aku sharingin pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi perenungan buat kita semua yang ada di sini ataupun di rumah. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang di surga, momen ini adalah momen yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, anak muda ya Tuhan Yesus Kristus, di mana kami boleh menyaksikan penyertaan-Mu yang nyata dalam setiap kami. Penyertaan-Mu yang nyata dalam masa sulit yang tidak pernah kami bayangkan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami jalan yang terang di depan kami ya Tuhan, untuk kami bisa melangkah dengan baik dan tidak terjatuh ya Tuhan. Engkau biarkan ya Tuhan Yesus Kristus, iman kami tetap teguh kepadamu, dan setiap keputusan yang kami ambil boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah benih yang kami tanam pada malam hari ini boleh bertumbuh dan boleh menjadi buah yang baik nantinya Tuhan Yesus Kristus, untuk kami bisa memberkati orang lain dan menyenangkan nama-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Haleluya Bapa, amin. Mari kita angkat pujian pertolongan-Mu sekali lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya betul Bapa, pertolongan-Mu sungguh begitu ajaib bagi kami ya Bapa. Di saat kami tidak sanggup, di saat kami merasa lelah ya Bapa dengan keadaan ini, kami tahu ya Bapa, Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa buat warga kerajaan dimanapun mereka berada ya Bapa, supaya selalu mengandalkan pertolongan Tuhan apapun yang terjadi kondisinya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin kami ya Bapa, Tuhan senantiasa Engkau memberikan kesehatan, Engkau berikan hikmat ya Bapa,
Dan Tuhan kami juga berdoa ya Bapa, kalau sebentar kami akan menabur persembahan ya Bapa di ladang-Mu, Kau memberkati ya Bapa setiap tangan yang akan memberi, Kau berkati persembahan kami ya Bapa sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Oke, dengan demikian berakhirlah komsel kita malam hari ini, dan warga kerajaan yang ada di rumah tetap semangat, tetap andalkan Tuhan apapun kondisinya, dan sampai bertemu di ibadah komsel minggu depan. Sampai jumpa.